Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Nelva Saputra, SPD MPD, salah satu dosen tetap Yayasan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya mengampu mata kuliah pada semester ganjil dan semester genap, meliputi mata kuliah Media Pembelajaran IT, Fundamen Multimedia, Pengembangan Sumber Belajar, Desain Pembelajaran TI, Kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi, dan Evaluasi Pembelajaran. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya memiliki satu mata kuliah yang merupakan bidang keahlian saya, yaitu Media Pembelajaran IT, di mana pada kurikulum baru Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah ini kemudian berubah nama menjadi Literasi dan Media Pembelajaran IT. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebesar 4 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Sebelum saya menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah Literasi dan Media Pembelajaran IT. Mata kuliah Literasi dan Media Pembelajaran IT adalah mata kuliah yang akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengembangkan berbagai sumber belajar dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, tentunya berbasis teknologi informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Literasi dan Media Pembelajaran IT adalah yang pertama, menjabarkan konsep literasi digital dalam pendidikan. Yang kedua, menyatakan kembali etika penggunaan literasi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggambarkan konsep literasi digital dan tantangan abad 21. Yang keempat, menjelaskan konsep media pembelajaran. Yang kelima, mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran. Yang keenam, memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Ketujuh, memproduksi aplikasi pembelajaran digital. Dan yang kedelapan, melaksanakan evaluasi media pembelajaran. Berdasarkan RPS yang telah kami kembangkan, mahasiswa akan melaksanakan pembelajaran ini secara blended learning dengan alokasi waktu 16 pertemuan. Selain itu, kami juga tetap bersedia untuk berdiskusi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan yang telah ditentukan. Selanjutnya, berkaitan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, kami menggunakan beberapa referensi. Ada yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan literasi dan media pembelajaran IT. Ada yang bersumber dari e-book. Ada yang bersumber dari book chapter, yang mana book chapter ini adalah book chapter kami yang sudah kami terbitkan ber-ISBN. Kemudian ada berupa artikel ilmiah, baik yang itu kami buat maupun dari sumber-sumber artikel ilmiah lainnya yang terkait. Dan ada modul yang kemudian itu dikembangkan oleh tim pengampu mata kuliah Literasi dan Media Pembelajaran IT. Setelah saya menguraikan terkait deskripsi mata kuliah yang saya ampu, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery, yaitu berkaitan dengan cara bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran. Ada beberapa cara yang saya lakukan, yaitu menyampaikan materi secara langsung di kelas dengan memanfaatkan bahan berupa PowerPoint misalnya, menyiapkan e-modul, bahan tutorial, dan video pembelajaran. Hal ini kami lakukan sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21, yaitu dapat belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga perbedaan gaya belajar mahasiswa itu dapat teratasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah interaction. Untuk interaction ini berkaitan dengan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, kalau dalam mata kuliah ini kami menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah interaksi di dalam kelas, kemudian menggunakan interaksi
e-learning di UM Kendari atau kami sebut dengan Eluma, dan interaksi di luar kelas. Yang pertama, interaksi di dalam kelas itu meliputi tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Sementara untuk yang kedua, interaksi menggunakan e-learning UM Kendari, kami menyediakan forum diskusi. Untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami oleh mahasiswa atau menjadi ruang sehingga mahasiswa bisa menyampaikan gagasan-gagasannya terkait konten yang dipelajari. Sementara untuk interaksi di luar kelas, kami terbuka melakukan kegiatan-kegiatan diskusi terkait produk media pembelajaran yang akan dikembangkan oleh mahasiswa. Karena interaksi ini juga penting, waktunya di ruangan kelas itu sangat terbatas sehingga kita butuh interaksi di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen ini berkaitan dengan cara kami melakukan penilaian kepada mahasiswa. Perlu kami informasikan bahwa asesmen ini telah disepakati pada awal perkuliahan atau biasa kita kenal dengan kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan telah kami jelaskan bahwa setidaknya untuk memperoleh nilai, mahasiswa harus memperoleh standar syarat penilaian. Apa itu? Standarnya adalah kehadiran mahasiswa harus lebih dari 80%. Kemudian bagaimana kami menilai? Asesmen ini terdiri atas tugas UTS, tugas UAS, dan UAS. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa pembagian yang kami lakukan. Pertama, berkaitan dengan nilai tugas, kuis, dan forum diskusi, itu dikonversi menjadi nilai tugas UTS dan tugas UAS yang masing-masing bobotnya sebesar 17%. Sementara untuk nilai UTS dan nilai UAS akan diambil dari rekapitulasi produk media pembelajaran yang dikembangkan oleh mahasiswa sesuai dengan urutan topiknya dengan bobot masing-masing 33%. Baik, demikianlah uraian tentang teknik pembelajaran yang kami lakukan. Setelah ini kami akan menunjukkan video pembelajaran terkait dengan bagaimana kami melakukan proses pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah literasi dan media pembelajaran IT. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini pertemuan keempat ya untuk mata kuliah literasi dan media pembelajaran IT. Nah, yang akan kita bahas adalah konsep dasar media pembelajaran ya. Nah, kaitan dengan konsep dasar media pembelajaran, maka terlebih dahulu saya sampaikan apa sebenarnya yang ingin kita capai dalam materi ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep media pembelajaran dengan benar. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa menjelaskan konsep media pembelajaran itu? Maka akan kita turunkan dalam beberapa topik materi ya. Setidaknya ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi media pembelajaran, yang kedua berkaitan dengan fungsi media pembelajaran, ketiga berkaitan dengan manfaat media pembelajaran, dan yang keempat adalah tentang prinsip media pembelajaran. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke topik intinya berkaitan dengan definisi media pembelajaran dan yang lainnya tadi, saya punya satu brainstorming buat teman-teman sekalian. Brainstormingnya apa? Berdasarkan pengalamannya teman-teman, berdasarkan pengetahuannya teman-teman, kira-kira
apakah pemanfaatan media pembelajaran itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, saya minta pendapatnya teman-teman nih. Kira-kira media pembelajaran itu akan meningkatkan keterlibatan siswa tidak? Nah, Saya Pak. Oke, boleh mulai dari ini saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, iya, karena dengan adanya media pembelajaran dapat membuat siswa semangat atau menumbuhkan motivasi belajar siswa. Karena biasa di media pembelajaran terdapat beberapa materi yang mudah dipahami oleh siswa. Maka dari itu menjadi semangat bagi siswa untuk terus belajar. Itu saja. Baik, terima kasih Willy. Jawabannya baik sekali ya. Ada lagi? Pak. Oke, Reza dulu, silakan. Baik, menurut saya pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu tentunya sangat kompatibel dengan pembelajaran masa kini. Tapi kita ketahui bersama media pembelajaran ini atau media pembelajaran ini itu ada yang fisik dan ada yang non fisik. Kalau misalnya dilibatkan dalam non fisik, kita lihat dulu bagaimana media pembelajaran itu, apakah dia presentasi ataukah media-media lainnya, sehingga kalau mau dibilang media pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu sangat tentu akan melibatkan siswa, karena bisa jadi interaksi siswa dan yang tadinya tidak ada media akan menjadi lebih aktif dengan media pembelajaran tersebut. Menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Reza, jawabannya bagus sekali ya. Selanjutnya mungkin Al-Kafi dari tadi nih agak mana. Silakan Al-Kafi. Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi saya Pak, untuk menjawab apakah pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ini, Pak, kalau saya perlu kita ketahui bahwa pertama banyak siswa yang masih menggunakan media pembelajaran yang masih konvensional atau materi lama. Maka hadirnya media pembelajaran ini bisa mendobrak inovasi atau semangat siswa, motivasi siswa yang tadinya kurang aktif menjadi aktif. Itu Pak, kalau manfaat saya dari segi yang konvensional hingga yang inovatif sampai sekarang, Pak. Cukup Al-Kafi? Cukup, Pak. Iya, bagus. Bagus sekali jawabannya ya. Tadi Al-Kafi, Ulin, kemudian Reza, ya semua itu mewakili dari representatif dari teman-teman lah. Dan saya yakin pasti teman-teman memiliki jawaban yang sama. Kalaupun berbeda pasti arahnya akan bermuara pada satu kesepakatan yang sama seperti itu. Nah, lalu kalau kita tinjau dari itu tadi pendapatnya teman-teman nih. Bagaimana kalau kita tinjau dari materinya seperti apa? Apakah betul yang disampaikan teman-teman tadi atau tidak? Nah, mari kita mulai dengan materi tentang definisi media pembelajaran. Nah, saya mencoba mengutip ya pernyataan dari Tafonao ya pada tahun 2018. Apa yang kemudian disampaikan? Sampaikan bahwa media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan kepada penerima pesan ya. Sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik untuk belajar ya, jadi segala sesuatu pesan yang disampaikan kepada penerima pesan dan dapat memberikan perhatian ya, membuatkan siswa atau peserta didik itu perhatian, termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran. Itu versinya Tafonao. Ada tidak versi yang lain? Nah, saya coba ngutip dari versinya Arda, Sayhana dan Darsikin tahun 2015. Ini semua ada di artikel ya. Apa yang disampaikan? Media itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan merangsang pikiran siswa ya. Sehingga timbul motivasi untuk belajar. Nah, dari keduanya tadi mirip-mirip nih, ya mirip-mirip sebenarnya dari dua penyampaian tadi. Mirip-miripnya apa? Ya, mirip-miripnya itu sama-sama menyimpulkan bahwa sebenarnya media itu ujungnya adalah akan meningkatkan perhatian siswa, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, kalau tadi berdasarkan dua sumber tadi ada sebenarnya kata kunci yang paling sederhana yang bisa teman-teman gunakan kalau misalnya ada yang bertanya sebenarnya media pembelajaran itu apa sih gitu. Apa konsep sederhananya? Konsep sederhananya itu seperti ini. Media pembelajaran adalah segala sesuatu
yang memudahkan proses belajar untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah konsep paling sederhana sebenarnya dari media pembelajaran. Apapun bentukannya, ya, selama itu dia dapat memudahkan proses belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka itulah media pembelajaran. Seperti itu. Apakah dia mau masih yang cetak, non-cetak, yang digital, yang inovatif misalnya, ya, semuanya pada dasarnya sama. Itu bicara tentang konsep media pembelajaran, tapi muaranya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya Pak. Oke. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang kedua berkaitan dengan fungsi media pembelajaran. Setidaknya secara umum ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Apa artinya dapat lebih terstandar? Ya, artinya adalah media yang kemudian disediakan itu harus memiliki tolak ukur yang jelas, harus memiliki ukuran yang jelas. Dia digunakan untuk kepentingan apa? Dia digunakan pada konten yang bagaimana? Dia digunakan untuk konteks yang seperti apa? Untuk apa? Ingat, kata kuncinya adalah memfasilitasi dan mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penafsiran yang berbeda dapat dihindari. Kenapa bisa dihindari? Karena kita melihat atau kita menggunakan media yang sama seperti itu. Kalau kita sudah pakai media yang sama, harapannya adalah kita memiliki pemikiran, kita memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan konsep atau materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ya, ini saya pikir sangat bagi teman-teman yang masuk pendidikan TI sudah sangat jelas ya. Bahwa media yang kemudian kita gunakan itu harus membuat materinya menjadi lebih jelas dan menarik. Sehingga kita kenal ada multimedia interaktif, kita kenal ada e-book interaktif, kita kenal ada aplikasi pembelajaran Android seperti itu. Untuk apa? Supaya tadi ya lebih menarik perhatian siswa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ya tadi saya sudah uraikan ya. Menjadi lebih interaktif itu ada interaksi antara media dengan kita sebagai pengguna media. Jangan sampai kemudian kita bilang, oh ini medianya lebih interaktif, tapi kemudian tidak ada interaksi antara saya yang menggunakan media dengan media yang saya gunakan. Nah itu juga keliru dalam konsep interaktif. Ini juga teman-teman bisa harus pahami, ya bagaimana konsep interaktif itu sebenarnya. Kemudian selanjutnya efisiensi dalam waktu dan tenaga. Teman-teman bayangkan ya. Kalau misalnya kita punya materi yang sangat kompleks, kemudian kita harus menjelaskan itu dalam waktu 2 jam pembelajaran misalnya. Apakah bisa? Bisa saja, tapi tentu itu butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu, butuh ruang yang cukup banyak seperti itu. Sehingga hadirlah media-media pembelajaran yang dapat bukan menggantikan kita, tapi setidaknya bisa memfasilitasi apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Ya. Jadi kalau sudah media tadi ya kita kata kuncinya tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran itu tercapai, apa indikatornya? Indikatornya adalah adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya apa? Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi media itu sebenarnya harusnya bisa menjadikan kita belajar di mana saja. Saya lagi di perpustakaan bisa belajar dengan media yang ada. Saya lagi di jalan naik mobil misalnya bisa belajar dengan media yang ada. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Tadi berkaitan dengan hadirnya media pembelajaran harusnya menjadikan kita jauh lebih aktif, jauh lebih mudah untuk memahami konteks pembelajaran, konten pembelajaran yang kita ada. Nah, ini berkaitan dengan fungsi media pembelajaran. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Kentin. Pak, bisa minta tolong ke slide ke-7? Oke, baik. Bagian fungsi media pembelajaran ya. Oh ya, ini. Iya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, apa maksud dari pernyataan media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja? Itu saja, Pak. Baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu
Apa sih maksudnya pernyataan ini? Media itu bisa memungkinkan proses belajar dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, sebelum saya yang menjelaskan, ya saya minta pendapatnya teman-teman terlebih dahulu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Oke. Ini tadi sudah 2 orang ini ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Silakan Tino dulu mungkin. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab yang apakah memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, menurut saya proses belajar dapat dilakukan di mana saja dengan media pembelajaran ini. Karena media pembelajaran ini, di mana kita pada zaman sekarang ini sudah mulai teknologi yang sangat canggih, adanya HP, laptop ataupun alat teknologi yang lain. Dengan HP ini kita adanya internet. Dengan internet ini kita akses sumber belajar di mana saja, dan di Google ataupun di sistem AI sekarang yang sangat canggih, mungkin bisa kita dapat materi di situ, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Bagus sekali jawaban dari Tino Kabara ya. Selanjutnya masih ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan. Naya. Siapa? Naya dulu ya. Silakan Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tina. Itu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menurut saya mengacu pada kemampuan teknologi seperti internet, video, dan lain sebagainya. Itu dapat membantu seseorang untuk jika ada kesibukannya, jadi dia akan mengirim materinya secara online. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Bagus sekali ya pernyataan dari Naya tadi ya. Jadi tadi sudah punya 2 jawaban. Kita cukupkan 2 dulu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau coba uraikan. Ya, dua-duanya tadi sama-sama benarnya, ada lebihnya dan kurangnya tidak jadi masalah. Ya, sekarang saya uraikan. Pertanyaannya kan Fenty tadi, apa sih maksud pernyataan media memungkinkan proses belajar di mana saja, kapan saja dan di mana saja? Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kehadiran media pembelajaran yang saat ini sudah sangat beragam, sudah sangat kompleks itu, sudah dalam berbagai format itu, akan sangat memudahkan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran dimanapun itu kita berada. Bayangkan saja beberapa tahun yang lalu, ya, ketika saya masih sekolah, maka saya di sekolah dasar, saya di SMP, maka belajar saya di mana ya? Belajar saya adalah di dalam kelas seperti ini. Sekarang, apakah hanya di dalam kelas? Tidak. Pembelajaran itu bisa kita lakukan di mana saja. Dengan apa? Dengan media pembelajaran yang ada. Kita kembangkan materi dalam bentuk video pembelajaran. Videonya kita simpan di YouTube, link YouTube-nya kita kasih ke siswa. Siswa bisa belajar lagi di rumah, dia bisa belajar. Oh, tadi saya belajar tentang materi ini gitu, tapi kayaknya saya kurang paham ya. Maka saya nonton videonya. Oh iya, ini maksudnya. Apalagi kita buat dalam bentuk aplikasi pembelajaran Android, ya. Sehingga ini malah lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Yang biasanya anak-anak di rumah, SD, SMP, misalnya SMA hanya main game saja, ya kita kasih dalam bentuk aplikasi pembelajaran Android. Dia bisa belajar lagi di rumahnya. Setelah selesai di sekolah, dia bisa laksanakan pembelajaran di rumah. Apalagi e-learning, ya. E-learning kita bisa, malah di e-learning kita bisa mempersiapkan dia bisa menyimpan tugas dengan tadi mengirimkan tugas secara online gitu. Jadi e-learningnya kita sudah bisa siapkan form-form itu gitu. Ada form diskusinya, ada simpan tugasnya, begitu dia tinggal ngupload tugasnya, maka pembelajaran tidak terjaga. Materinya juga ada di e-learning. Sehingga tadi pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas seperti ini, tapi juga bisa dilakukan dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, lagi di jalan, lagi di kereta, lagi di mobil. Wah, saya ada materi tadi agak kurang paham nih. Oh, tadi disampaikan sama gurunya atau disampaikan sama Pak dosen. Ada materinya di YouTube misalnya, ada materinya di internet misalnya. Oh, ada linknya dikirimkan. Nah, kita pelajari meskipun kita masih dalam proses perjalanan. Kalau dulu di zaman saya tidak bisa kita belajar. Bisa saja tapi bawa buku. Itu pun ya kita butuh effort lebih kalau bawa buku. Kenapa? Kita harus pegang bukunya setebal ini misalnya gitu. Nah, itu butuh effort yang lebih. Bukan tidak bisa, bisa. Cuman butuh effort
effort yang lebih. Bagaimana efektif? Bisa dimana? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke, ini sudah, kita lanjut ya. Ya Pak. Kita lanjut ke manfaat media pembelajaran. Ya, topik selanjutnya manfaat media pembelajaran. Ada berapa? Satu, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya, jadi media pembelajaran itu bisa membuat kita memahami peristiwa-peristiwa masa lampau, gitu. Atau peristiwa-peristiwa ini berkaitan dengan yang kedua, yang sulit dikunjungi, tempat-tempat yang sulit dikunjungi, ya. Atau peristiwa-peristiwa itu yang abstrak, yang tidak bisa kita saksikan secara langsung. Contohnya apa? Misalnya letusan gunung berapi. Itu tidak ada yang berani untuk berada di dekat letusan gunung berapi. Tapi dengan kecanggihan media pembelajaran, kita bisa saksikan bagaimana kemudian media itu dibuat, bagaimana kemudian proses gunung berapi itu meletus, itu bisa kita buatkan dengan animasi misalnya, ya, dengan multimedia misalnya, itu bisa dibuat. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga, tadi kedua sudah sekalian ya. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sulit diamati. Misalnya apa? Misalnya itu kita mau belajar tentang pembelahan amuba atau pembelahan sel misalnya. Itu kan sulit sekali, bagaimana caranya? Hadirlah sejumlah media. Ya, kalau misalnya alatnya itu juga media pembelajaran, misalnya menggunakan mikroskop ya, yang beragam, ada yang paling kecil, mungkin ada juga yang paling besar, ya. Atau yang sekarang itu lagi tengah-tengahnya itu menggunakan virtual reality atau menggunakan augmented reality. Bisa tidak? Bisa. Cuma memang effortnya butuh kemampuan lebih untuk membuat itu. Tapi apakah media pembelajaran bisa dibuat dalam konteks yang seperti itu? Jawabannya bisa. Kemudian, ya ini mendengar soal yang suka ditangkap oleh telinga, yaitu bisa difasilitasi dengan media pembelajaran dan dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat dan temponya masing-masing. Di dalam kelas ini, ya pasti punya kecepatan belajar masing-masing. Mungkin Reza ketika saya jelaskan begini sudah bisa paham semua materinya. Tapi mungkin Naya misalnya itu wah saya agak kurang paham di bagian ini misalnya, ya seperti itu. Bisa saja itu yang namanya kecepatan belajar. Apalagi yang lain bedanya? Tempo tadi atau gaya, bukan tempo, gaya belajar. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini materi terakhir tadi ya, prinsip media pembelajaran. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yakin? Baik. Kalau tidak ada, tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsip media pembelajaran tadi adalah materi terakhir untuk hari ini. Untuk pekan depan, silakan teman-teman mulai baca-baca materi tentang jenis-jenis media pembelajaran. Bacanya di mana? Bisa baca di artikel, bisa baca di e-book, bisa baca di buku kalau punya buku media pembelajaran. Sehingga nanti pekan depan itu kita bisa lebih interaktif lagi dalam proses diskusi berkaitan dengan materi jenis-jenis media pembelajaran. Supaya apa? Teman-teman masuk itu sudah punya bahan gitu dalam proses pembelajaran. Nah, pesan bijaknya pada hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman sekalian jadilah insan pembelajar, ya. Karena hanya dengan itu akan menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat. Apalah artinya, ya? Apalah artinya kita hidup di dunia ini kalau kemudian kita tidak bermanfaat untuk semua orang yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Ya, baik. Saya kira tidak ada pertanyaan dan materinya sudah cukup. Saya ingin kita aplaus dulu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi dengan baik dan semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.